Nah, jadi ini adalah mata kuliah terakhir dengan saya yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Zain ya di pertemuan minggu depan gitu. Jadi ini pertemuan terakhir dengan saya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan Boolean biner yang nanti sepertinya kalian itu akan menggunakannya di sebentar. Untuk project gitu ya, untuk UAS. Jadi nanti kalian prakteknya dengan Pak Zain untuk Boolean biner ini. Seperti itu. Jadi kita membahas tentang konsep indeks dan pencarian data dulu. Dari indeks hingga logika Boolean. Nah, untuk apa sih ini semua sebenarnya tujuannya? Tujuan adanya indeks, kemudian logika Boolean ini adalah bertujuan untuk information retrieval atau bagaimana kita dapat dengan mudah dalam pencarian data gitu, mengubah tumpukan data menjadi informasi yang relevan dan dapat ditindaklanjuti. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, ini adalah 3 pilar pengelolaan data. Ada klasifikasi, kemudian indeks, dan pencarian. Klasifikasi adalah pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Jadi, pengelompokan data ini misalnya seperti subjek dan lain-lain gitu ya. Jadi, klasifikasi ini adalah spesifikasi untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kemudian indeks ini memberikan penanda atau akses cepat ke data. Jadi indeks ini adalah yang membantu kita untuk menemukan apa saja yang kita butuhkan gitu. Kemudian kalau pencarian menemukan data berdasarkan kebutuhan pengguna. Pencarian itu adalah kita sebagai user. Ibu mohon maaf, ini kayaknya PPT-nya belum muncul. Oh iya. Kok tidak bisa ya? Sebentar. Sudah saya share. Sebentar. Kenapa tidak muncul? Sebentar ya. Sekarang sudah adakah? Udah ada, Bu. Oke. Lanjut ya. Sorry. Nah, ini adalah 3 pilar pengelolaan data. Ketiganya saling berintegrasi, klasifikasi membentuk fondasi, indeks membrute, dan pencarian mengeksekusi pengambilan data. Nah, ini ya, kalau kita analogikan 3 pilar pengelolaan data tersebut di perpustakaan, ini adalah analoginya. Klasifikasi, tempat buku dikelompokkan berdasarkan subjek. Jadi, klasifikasi ini adalah penanda dari buku-buku yang sedang kita cari gitu ya. Jadi, satu sama lain tanda buku tersebut atau penomoran berdasarkan subjek setiap buku itu berbeda gitu. Jadi dikelompokkan di satu rak tertentu yang itu akan terhimpun dalam satu susunan yang serupa, seperti itu ya. Kalau indeksnya adalah label buku, petunjuk lokasi eksak, misal nomor urut halaman atau kode punggung. Yang ada di punggung buku ada nomor, ada judul, kemudian ada nama pengarang gitu ya. Jadi ini adalah
komposisi yang ada di punggung buku. Sedangkan pencarian itu adalah cara menemukan buku, proses navigasi label untuk mengekstrak informasi. Jadi kita itu mencari buku sesuai dengan yang rekomendasikan di OPAK gitu. Jadi kita memasukkan query atau keywords di OPAK, kemudian OPAK tersebut akan menunjukkan buku yang kita cari ya dari nomor klasifikasinya gitu, sehingga kita nanti akan langsung menuju ke rak yang mempunyai nomor klasifikasi sama yang ada di OPAK, seperti itu. Nah, ini adalah anatomi indeks atau petunjuk lokasi data. Indeks adalah struktur yang memudahkan temu kembali informasi. Secara sederhana, indeks adalah petunjuk lokasi, gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki indeks atau tidak memiliki petunjuk di mana sih lokasi bahan pustaka yang kita cari gitu ya, kita pasti akan kesulitan mencari di setiap lantai misalnya, kemudian mencari di setiap rak, itu kan akan menyusahkan kita ya dalam menemukan koleksi yang kita inginkan, dan juga pasti sangat membutuhkan banyak waktu. Sedangkan kalau kita sudah memiliki indeks atau sudah memiliki petunjuk lokasi di mana koleksi yang kita inginkan berada, kita pasti akan langsung mendapatkan koleksi tersebut. Misalnya kita dari awal menuju ke akses lokasi itu 1 menit gitu ya, dengan adanya indeks, jadi itu akan mengurangi waktu akses. Sedangkan kalau misalnya kita tidak memiliki petunjuk lokasi, itu akan menggunakan waktu yang banyak gitu ya. Jadi tujuan utama indeks adalah mempercepat pencarian, kemudian mengurangi waktu akses dan meningkatkan efisiensi sistem. Ini ada beberapa arsitektur pengindeksan berdasarkan fungsi. Jadi ini adalah beberapa contoh bagaimana mengindeks sebuah informasi di perpustakaan maupun tempat lain ya. Nah, pertama kali pengindeksan ini digunakan yaitu menggunakan sistem alfabetis, di mana walaupun belum ada sistem otomasi seperti sekarang, pengindeksan ini dilakukan untuk temu kembali informasi, walaupun ini masih agak sulit ya kalau dibandingkan dengan kita sekarang gitu. Jadi sebelum adanya sistem otomasi ini menggunakan sistem penyimpanan atau klasifikasi berdasarkan alfabetis. Jadi berdasarkan urutan huruf A sampai Z gitu. Misalnya judul buku yang huruf depannya itu A seperti arsip gitu. Itu pasti ada di urutan atau dikelompokkan berdasarkan alfabetis A gitu. Kemudian misalnya bisnis itu akan dikumpulkan di huruf B seperti itu. Kemudian setelah alfabetis ada pengelompokan berdasarkan subjek, berdasarkan topik atau tema spesifik, kayak misalnya pendidikan ataupun tentang kesehatan. Jadi kalau kita mau mencari tentang pendidikan, kita akan mencarinya di rak yang bersubjek pendidikan gitu. Kemudian setelah subjek, ada yang namanya pengindeksan menggunakan numerik atau kode yang sering kita kenal sekarang dengan DDC. Ini hampir sama ya sebenarnya, menggunakan subjek. Tapi kalau subjek ini sendiri itu tidak memiliki nomor gitu. Sedangkan kalau menggunakan DDC sudah menggunakan nomor gitu. Kalau di DDC ini walaupun subjeknya sama, tapi bisa jadi nomornya beda gitu. Jadi per koleksi itu banyak kemungkinan untuk penomorannya beda. Nah, sekarang kita sudah menggunakan yang namanya sistem otomasi perpustakaan ya, di perpustakaan UPN dan sepertinya seluruh perpustakaan sudah menggunakan sistem otomasi perpustakaan gitu. Jadi kalau kita misalnya ingin mencari koleksi, kita hanya perlu
memasukkan keyword di layanan OPAK gitu ya, sehingga layanan OPAK akan otomatis memberikan kita rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan apa yang kita cari gitu. Nah, ini ada yang namanya tagging data otomatis. Jadi misalnya kalau kita memasukkan subjek tertentu, nanti di OPAK itu akan memberikan rekomendasi secara otomatis yang temanya atau subjeknya hampir sama dengan apa yang kita masukkan tadi, sehingga kita lebih punya banyak pilihan gitu. Kemudian kita akan menentukan koleksi mana saja yang akan kita gunakan, seperti itu. Kalau tagging ini lebih ke merekomendasikan koleksi lain yang serupa gitu ya. Kemudian information retrieval, menemukan relevansi dalam skala besar. Proses mengekstrak informasi yang relevan dari sekumpulan data masif untuk merespon query pengguna. Nah, tujuan dari menemukan relevansi ini adalah secara cepat dan tepat. Jadi, kalau kita masukkan query di OPAK gitu ya, kita akan menemukan secara tepat kebutuhan kita. Kemudian apa yang tertulis di OPAK itu pasti adalah koleksi yang ada di perpustakaan gitu. Jadi kalau koleksi di perpustakaan itu sudah pasti sesuai dengan yang di OPAK, karena kalau di OPAK tidak mungkin menginput data lain selain di perpustakaan tersebut atau yang menjadi koleksi bahan perpustakaan tersebut. Kalau misalnya kalian memasukkan query atau subjek tertentu tetapi di OPAK tidak muncul, berarti di perpustakaan tersebut tidak menyediakan, seperti itu ya. Jadi antara OPAK dan koleksi perpustakaan itu pasti sama. Jadi kita tinggal memilih untuk menggunakan literatur yang mana yang disajikan atau direkomendasikan oleh OPAK tersebut, seperti itu. Nah, ini kita mengenal tentang model retrieval Boolean, model pencarian berbasis matematika yang dipopulerkan oleh George Boole yang memperlakukan evaluasi dokumen murni sebagai filter biner. Gitu. Jadi filter biner ini bekerja seperti filter absolut, sistem membaca kata kunci, mengecek dokumen untuk memutuskan secara biner, masuk atau ditolak, tersedia apakah tidak gitu ya. Kemudian query atau keywords yang kita masukkan itu benar atau tidak, seperti itu. Nanti kalau misalnya tidak sesuai, maka informasi tidak bisa ditampilkan. Nah, ini adalah mekanika operator penggunaan Boolean gitu. Jadi ada 3 rules, yaitu and, or, not. Nah, kalau and ini adalah mempersempit atau harus semua kata ada. Misalnya data and meaning gitu. Atau yang sering kita gunakan atau yang akrab dengan kehidupan akademik itu misalnya metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi di antaranya ada kata dan, seperti itu ya. Kemudian ada kata or. Kata or ini misalnya metode penelitian kualitatif atau kuantitatif, seperti itu. Kemudian kalau not itu menghapus kata tertentu, misalnya metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Tidak kuantitatif gitu, sehingga data yang muncul nanti kualitatif dan tidak menampilkan data tentang kuantitatif, seperti itu. Nah, ini adalah matriks versus inverted index. Kalau matriks itu kita akan
menemukan data yang beragam gitu. Jadi kalau matriks itu lebih ke kita akan lebih melihat banyak varian-varian data. Sedangkan kalau inverted index itu datanya lebih spesifik gitu. Jadi kita akan melihat secara langsung dan tepat data apa saja yang kita butuhkan gitu. Jadi matriks ini lebih beragam, kalau inverted index ini lebih ke spesifik gitu. Ke daftar yang spesifik. Jadi kita tidak perlu memikirkan data-data lain yang tersedia. Gitu. Ini adalah evaluasi diagnostik kekuatan versus keterbatasan Boolean. Jadi ini ada keunggulan dan kelemahan Boolean ya. Nah, kita juga harus memahami tentang Boolean itu sendiri sebelumnya. Nah, keunggulan apa saja sih menggunakan sistem Boolean ini? Sistem Boolean ini adalah sistem yang digunakan secara sederhana dan efisien. Kecepatan komputasi sangat tinggi. Jadi kalau kita memasukkan keyword gitu ya, itu akan langsung terlihat hasilnya gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu lama. Kemudian kontrol pengguna secara penuh. Hasil pencarian presisi mutlak sesuai input logika. Jadi kalau kita sudah bisa menggunakan Boolean biner ini, kemudian kita memasukkan keywords dengan tepat, maka apa yang kita masukkan itu nanti hasilnya sama dengan output yang kita dapatkan gitu. Kemudian keterbatasannya ada tanpa peringkat relevansi. Jadi ini tidak ada perankingan ya di sistem pencarian kita. Misalnya informasi mana saja sih yang sering diakses gitu. Jadi itu tidak tersedia. Yang tersedia hanya hasil rekomendasi dari Boolean biner itu sendiri. Kemudian kurang fleksibel, membutuhkan pemahaman bahasa logika Boolean dari sisi pengguna. Nah, kita juga harus memahami ya bagaimana cara menggunakan Boolean biner itu sendiri gitu. Karena kalau kita tidak memahami bagaimana sistemnya, maka informasi yang kita temukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kemudian ada sifat biner absolut. Dokumen diklasifikasikan cocok atau tidak tanpa adanya nuansa semantik gitu. Jadi dokumen-dokumen tersebut tidak diklasifikasikan. Jadi kita hanya menemukan apa yang tersedia saja, seperti itu. Nah, ini ada keterbatasan pencarian biner. Jadi kalau kita tidak memahami bagaimana pencarian biner itu akan terjadi kesalahan atau ketidakcocokan data yang ditampilkan gitu. Misalnya kita step awalnya itu menggunakan bahasa Inggris, kemudian yang kedua itu menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun itu bahasanya sama atau subjeknya sama, tapi bahasanya berbeda atau bentuk kalimatnya berbeda, itu tidak akan cocok gitu, atau informasi yang tersedia nanti tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi antara step 1 dan step 2 itu penggunaan kalimatnya harus sama. Misalnya ini ada papi dan dog gitu ya. Jadi antara step 1, step 2 sebenarnya kita tahu nih apa yang kita cari, tapi ternyata penggunaan kalimat kita itu tidak sama. Maka akan terjadi yang namanya kegagalan biner atau dokumen yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang kita cari. Seperti itu. Jadi step 1, step 2 dipastikan benar-benar sama. Nah, ini ada evolusi modern menggabungkan logika dan semantik. Jadi Boolean biner ini memfilter informasi-informasi yang tersedia sehingga
akan menampilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan saja. Gitu. Jadi walaupun informasinya banyak gitu ya, tetapi akan menampilkan informasi-informasi yang relevan yang sesuai dengan apa yang kita masukkan di keyword tersebut gitu. Jadi kita akan melihat apa yang kita butuhkan saja. Jadi tidak banyak pilihan dan kita tidak perlu menganalisisnya kembali seperti itu. Kemudian ini ada matriks implementasi nyata di beberapa domain gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di perpustakaan, nah cara pengklasifikasian atau cara mengelompokkan dokumen itu sesuai dengan DDC atau Decimal Classification gitu. Kemudian indeksnya adalah opak. Jadi alat untuk menemukan apa yang kita butuhkan itu di opak seperti itu. Kemudian pencarian user mencari buku fisik. Jadi kalau kita sudah mengerti apa yang kita inginkan, kita masukkan keywords, kemudian setelah memunculkan data rekomendasi dari opak tersebut, kita mulai mencari buku fisiknya, ada di lantai berapa, di rak nomor berapa, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada database relasional. Cara pengklasifikasiannya yaitu tabel dan relasi. Cara mengindeksnya yaitu indeks pada kolom, sedangkan untuk pencariannya SQL query. Kalau data science itu klasifikasinya menggunakan labeling data ya, sedangkan untuk indeksnya itu fitur atau variabel. Sedangkan pencariannya yaitu pencarian query dataset dan filtering. Seperti itu. Ini uh, 3 perbedaan domain yang sering kita temukan. Seperti itu. Nah, ini adalah arsitektur informasi sebagai penggerak keputusan. Jadi, kita di sini melihat beberapa kemudahan dalam bagaimana sih cara kita menemukan data yang kita cari gitu. Bisa dari layanan opak, kemudian menggunakan sistem Boolean dan lain sebagainya. Nah, nanti informasi yang tersedia itu relevan dengan apa yang kita inginkan. Jika kita sudah mengetahui dan memahami bagaimana sistem bekerja, seperti itu. Kalau Boolean tadi kita menggunakan and, or, not, seperti itu ya. Kalau menggunakan opak, kita hanya perlu masukkan keyword seperti subjek, judul buku, kemudian nama pengarang, tahun terbit, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memahami beberapa rule sistem otomasi tersebut, sehingga kita akan dengan mudah nih menemukan informasi-informasi yang tersedia gitu dengan tepat dan cepat. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti kalian belajar untuk prepare project ya untuk UAS-nya dengan Pak Zain. Seperti itu. Bagaimana UTS-nya? Apakah ada kendala? Atau ada yang tidak kalian pahami di soal dan lain sebagainya? Ada pertanyaan sampai sini?
Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Bu. Oke. Ya, nanti kalian baca-baca materinya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup maupun chat gitu ya. Ini nanti akan saya upload di Leads gitu. Apakah ada kendala untuk tidak ada ya? Oke, semoga kalian sudah mengumpulkan semua sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, jika tidak ada, kita presensi terlebih dahulu ya. Hari ini sudah masuk semua kan kuliahnya minggu ini? Sudah, Bu. Adam Al-Ghifari ada. Hadir, Bu. Adinda. Hadir, Bu. Adli. Hadir, Bu. Adrian. Hadir, Bu. Ahmad Rafsan. Hadir, Bu, hadir. Alzam. Hadir, Bu. Aurelia. Hadir, Bu. Deswita. Hadir, Ibu. Dava. Hadir, Bu. Diandra. Hadir, Mbak. Zikra. Hadir, Bu. Faiza. Hadir, Mbak. Vika. Hadir, Mbak. Firna. Hadir, Mbak. Graseta. Hadir, Bu. Hafiz. Hafiz Rijal. Asya. Hadir, Bu. Ihsan. Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Jesselyn. Hadir, Mbak. Firman. Hadir, Mbak. Oke, Shehan. Hadir, Mbak. Nadine. Hadir, Bu. Najwa. Najwa Sifah. Najmi. Hadir, Ibu. Nasya. Hadir, Mbak. Naila.
Hadir, Bu. Naizila, Hadir, Mbak. Otway, Hadir, Mbak. Raihan, Hadir, Mbak. Raifan, Resa, Hadir, Mbak. Reza, Hadir, Mbak. Ripka, Hadir, Mbak. Sabrina, Hadir, Mbak. Salsabila, Hadir, Bu. Salwa, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Mbak. Syafira, Hadir, Mbak. Tasya, Hadir, Mbak. Tessa, Hadir, Ibu. Tifanya, Hadir, Mbak. Zahra, Hadir, Mbak. Zulaihatunisa. Hadir, Mbak. Oke, yang belum Hafiz, Najwa, dan Raihan sebentar. Raihan ding. Kita lihat peserta. Oh, Raihan ada. Wait. Najwa Hafiz. Oke, it's okay. Najwa Hafiz. Untuk UTS-nya kalau tidak mengumpul berarti dianggap tidak hadir ya atau alfa untuk pertemuan ke-8 seperti itu. Jadi kalau kalian mengumpulkan itu sudah pasti hadir. Oke, terima kasih teman-teman kehadirannya hari ini. Mohon maaf kalau belum maksimal. Ini adalah kuliah terakhir dengan saya semester ini dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Zain dan proyeknya dengan Pak Zain. Ya, penilaian proyeknya untuk Pak Zain. Kalau UTS-nya dengan saya. Baik, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya cek ulang untuk presensinya, jadi walaupun tidak ada suaranya, udah saya anggap hadir gitu ya. Terima kasih, Bu.